Tuhan Yesus Kristus. Ini kami umat-Mu percaya 2025 tahun keilahian, tahun pelipat gandaan, tahun lawatan, tahun penuaian, tahun pemulihan. 7 Roh Allah melingkupi kami, keluarga kami, dan seluruh keluarga besar CSD. Kesetiaan Tuhan menjamin, melaksanakan, merekayasa sampai semua rencana Tuhan genap dan tuntas atas kami. Amin, amin, amin. Engkau Tuhan yang luar biasa. Bahkan Engkau Immanuel. Engkau selalu menyertai setiap kami Tuhan. Kami sangat bersyukur Engkau Tuhan dahsyat selalu menyertai setiap kami. Kami bagi puji, semua kepujian, kehormatan hanya bagi Engkau saja. Terpujian Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin, amin. Ya, selamat datang, welcome to church everyone. Ya, selamat petang semua. So sebelum kita masuk dalam topik petang ni, masih ingat apa visi CSD? Saya mau tanya supaya anda ingatkan itu, kan itu sangat penting. Itu hanya satu ayat saja, yaitu visi CSD ialah mempersiapkan umat menjadi pasukan Kristus yang rela membayar harga. So kita lah pasukan Tuhan, kita mesti belajar untuk membayar harga. Dan ini sangat penting. Karena ini juga ada kaitan dengan topik petang ni, yaitu excellent spirit ya. Nanti baru buka ya. Excellent spirit, yaitu semangat yang cemerlang ya, yang luar biasa. Dan kalau kita melihat tentang tema tahun ni, yaitu tema kita berbicara tentang yang ditabur di tanah yang baik adalah orang mendengar firman itu mengerti, dan kerana itu ia berbuah. So setiap kita akan berbuah. Tapi berapa yang kita berbuah? Ada yang 100 kali lipat. Ya, ada yang 60 kali lipat. Dan ada yang 30 kali lipat. So itu bergantung kepada pilihan kita. Bagaimana kita rela membayar harga. Bukan setakat anda akan menerima upah di syurga, tapi anda juga bisa menerima upah di dunia ini ya. So sangat penting di mana kita belajar untuk bayar harga, itu akan menolong hidup kita di bumi ini ya. Okay, next. Okay, so di sini ada empat tahap ya. Pertama, lemah, rata-rata, bagus, cemerlang. So yang anda mau pilih yang mana sebenarnya dalam hidup ini? Anda mau pilih yang mana? Rata-rata okey lah, biasa-biasa okey lah ya. Ada orang cukup makan okey lah. Mungkin ada orang yang akan pilih apa? Bagus. I want to be good. Tapi orang yang luar biasa akan memilih yang excellent, yang luar biasa, yang cemerlang sebenarnya ya. So dan petang ni kita akan belajar bersama ya. Excellent spirit ya, semangat yang cemerlang ya. Itu sangat penting. Next. Seorang pendiri gereja, okay next, di Colorado, beliau berkata ya, mari kita baca, kalau bisa bahasa Inggris, your attitude determine your altitude ya. Ini playing on word lah. Artinya sikapmu menentukan rajamu atau ketinggianmu. Sikapmu. Anda hanya mau biasa-biasa ya, ya. Anda terima berkat yang biasa-biasa, pelayanan anda biasa-biasa saja. Tapi kalau anda mau excellent, anda akan ke tahap yang sangat luar biasa. Bahkan di mana bukan banyak orang akan sampai ke tempat itu. Termasuk kami hamba Tuhan, pastor-pastor dan sebagainya. Itu bergantung kepada attitude anda, sikap anda sebenarnya. So itu excellent spirit mengajar. Dan kita akan belajar berapa ciri, lebih kurang 7 ciri ya, tentang excellent spirit ya. Pertama, mari kita lihat apa? Yaitu pemimpin ya. Biasa orang excellent spirit dia akan memimpin. Mungkin belum lagi memimpin pada tahap ini, tapi
in the end dia akan menjadi pemimpin. Apa-apa, mungkin usaha, pelayanan dan sebagainya. Bahkan di tempat lain, ya. So di sini mari kita belajar bersama tentang Daniel, ya. Di Daniel pasal 5 ayat 11 sampai 12, ya. So di sini saya baca dulu, ya. Sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus, ya. So ada seorang yang sangat luar biasa, dia penuh dengan roh, ya. Dalam zaman ayat Tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Maksud itu sangat ilahi. Maksud itu sangat ilahi. Daniel artinya apa? Daniel terbukti ia seorang cerdas, mempunyai pengertian dan sangat berhikmat. Artinya, seterusnya Daniel telah diangkat oleh Raja Nebuchadnezzar, ayat Tuanku, menjadi kepala, ya. Kepala bukan orang biasa, orang yang berilmu, ya. Maksud tukang sihir, ya. Dia menjadi kepala mereka. Kepala ahli jambi, astrologi. Para kasdim, orang bijak pada waktu itu. Bahkan para ahli, yaitu peramal. So, dia dijadikan kepala mereka, dijadi pemimpin mereka. Inilah Daniel, ya. Next. Kerana pada orang itu, yaitu Daniel, dapat roh yang luar biasa. So orang yang excellent speed mempunyai roh yang luar biasa, sangat semangat, ya, dan pengetahuan dan akal budi, ya. So dia sangat bijak. Daniel sangat bijak, penuh dengan pengetahuan. Oleh itu pengetahuan, contohnya kita sebagai anak Tuhan, kita perlu pengetahuan dalam firman, ya. Itulah sangat penting di mana kita membacanya. Dan ada pengertian yang ilahi, bukan yang duniawi tapi yang ilahi, sehingga dapat menerangkan mimpi, ya. So Daniel dibagi kelebihan untuk mentaksir mimpi. Seterusnya mengingkapkan hal-hal yang tersembunyi. Artinya dia bisa menjelaskan rahasia-rahasia yang mungkin orang biasa tak akan bisa. Bahkan orang yang mimpinya biasa-biasa tidak bisa menerangkan, menjelaskan. Dan dia juga bisa menguraikan kekusutan, ya. Maksud beliau bisa menyelesaikan, memecahkan soalan yang sulit menjadi yang sangat sederhana, bisa dipahami, ya. Itu kelebihan Daniel. Karena Daniel mempunyai roh yang luar biasa. So excellence dia orang yang mempunyai luar biasa. Dia bukan biasa-biasa, ya. Seterusnya yang ini pada Daniel yang dinamakan Belshazzar oleh raja. Baik, sekarang Daniel. Okey, sebenarnya saya mau tanya, apa artinya Daniel? Di sini ada nama Daniel, mungkin tak ada, ya. Okey, apa artinya Daniel sebenarnya? Daniel artinya God is my judge, artinya Tuhan adalah hakimku, ya. So dia bukan biasa, dia dengan nama dia, bahkan dia kerjakan itu. Bahkan kalau kita melihat Alkitab, Daniel adalah salah satu tokoh di mana sepertinya tidak bercelah, orang yang agak sempurna, ya, di mata Tuhan. So inilah Daniel. So di sini mari kita belajar bahawa excellence speed, dia pemimpin, dia problem solver. Dia bukan problem giver. Maksud bukan pemberi masalah. Dia problem solver, ya. So untuk pemimpin, orang excellent spirit, ya. Seterusnya, next, the spirit feel life, ya. Okey, sebelum itu ada, yaitu dia dipenuhi, hidup penuh dengan Roh Kudus, ya. So orang excellent spirit hidupnya penuh dengan Roh Kudus. So mari kita baca di sini di Keluaran pasal 31, ya. Next. Okey, dipenuhi oleh Roh Kudus. Okey. Mungkin kita baca bersama 2-3. Berfirman Tuhan kepada Musa, lihat, aku telah kutunjuk Bazil bin Uri bin Hu dari suku Yehuda, yang telah kupenuhi dia dengan Roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Okey, stop. So di sini Tuhan berbicara kerana waktu itu mereka mahu membina apa? Mereka mahu membina tabernakel, iaitu kemah suci, ya. Gereja kita cornerstone tabernacle. So kita so waktu itu Tuhan berbicara kepada Musa untuk membina kemah suci.
Dan untuk membina itu mereka perlu apa? Perlu kecakapan ya. So di sini ada seseorang nama dia ialah Bezalel ya. Bezalel dipenuhi dengan Roh Tuhan. Dia dibagi keahlian ya, iaitu kebijaksanaan, dia dibagi pengertian, kecakapan, dia dibagi pengetahuan ya, dibagi kemampuan dalam segala macam kerja, iaitu kaya seni ya, untuk mendirikan kemah suci, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan emas dan sebagainya. Next. So inilah orang yang dibagi ya, dipilih Tuhan untuk bisa melakukan banyak hal ya, karena dia dipenuhi roh Allah ya. Oleh itu dia bisa melakukan semua itu. So terusnya di Perjanjian Baru ya, ada seorang, masih ingat orang orang penuh dengan Roh Kudus, masih ingat? Jangan move ke the other slide dulu ya. Siapa orang yang dipenuhi, yang penuh dengan Roh Kudus di Perjanjian Baru? Stefanus. Bahkan kalau anda ingat, Stefanus bukan setakat Stefanus, tapi dia yang martir yang pertama, dipenuhi Roh Kudus, martir yang pertama. Mungkin bukan kebetulan di mana, karena kalau orang rela jadi martir, maksud dia dunia ini sudah tidak penting ya. Dia rela melakukan apa untuk Tuhan. Okay, next ya. So Stefanus betul ya, penuh dengan Roh Kudus ya. Seterusnya Stefanus bicara kepada pemimpin Farisi dan sebagainya. Beliau kata, sungguh aku melihat langit terbuka, anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Wow. Dia menyatakan begitu. Dan kerana itu dia diseret keluar dari kota dan dilempari batu. Ya. Dan kalau kita melihat ayat 59, apa yang dilakukan oleh Stefanus? Okey, mari kita baca bersama ayat 59. Sedang mereka melempari Stefanus berdoa, berkatanya, "Ya Tuhan Yesus, terima rohku." Okey, stop. Dia sangat berserah kepada Tuhan, ya. Dilempar. Ini pasti mati ya. Dilempar batu sampai mati sebenarnya. Ini ya sesuatu yang kejam ya dilakukan. Seterusnya mari kita baca ayat 60. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggung dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu dia meninggal. Kalau orang yang melempar batu ya, musuh kamu ya, apakah kamu bisa kata seperti Stefanus ya? Ini tindakan supernatural. Kamu musuh ya. Kalau musuh, Anda mungkin lakukan banyak hal ya. Anda takkan, aku mati ya, Tuhan pastikan dia mati juga. Turunannya semua dikutuk, dimatikan. Tapi Stefanus luar biasa. Dia hidup dalam supernatural. Oleh itu, mari kita pahami, kalau Anda mau hidup di atas rata-rata, bahkan atas cemerlang excellent spirit, Anda perlu kuasa yang natural, supernatural, ya, supernatural, ya. Kekuatan bukan dari dunia ini, bahkan buat kekuatan Anda tidak akan mampu memberkati. Bahkan kata kepada Tuhan, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa itu kepada mereka." Wow. Sangat wow. Yeah. Tak banyak orang, saya tak tahu saya bisa lakukan itu. Mungkin ada di antara bisa. Waktu Anda mempunyai excellence spirit, saya percaya, ya. So sebenarnya kalau Anda memahami, excellence spirit berbicara bukan posisi, bukan pemimpin, bukan pastor, bukan kepala gereja dan sebagainya. Tapi ia berbicara tentang apa? Roh Anda, excellent. Dan itu memang perlu supernatural, ya. So mari kita belajar tentang bahagian itu. Pertama, kita tahu bahawa orang excellent spirit, dia sebenarnya pemimpin. Dia adalah pemimpin. Kedua, dia ialah orang yang penuh dengan Roh Kudus, ya. Next, mari kita lihat. Next, wow, ini apa? Ini pasukan khusus SAS dari Britain, ya. Who dare win? Siapa
menang. So di sini sebelum anda menjadi pasukan khusus ya, SAS ini elite ya, maksud di UK. Okay, next. Mereka perlu setiap calon ya SAS, mereka perlu mengikuti kursus latihan seleksi ya, yang sangat sulit di Wales ya. Mereka perlu berjalan berkilometer-kilometer, bahkan lebih susah lagi ya, akan diuji. Seleksi mereka next ya. Okay, tak payah balik kepada itu ya, supaya anda lihat itu. Pada tahap pertama di mana mereka 20 kg dengan senapang dengan air ya. So, itu sangat berat, di mana mereka ini hanya biasa, tapi mereka harus sampai ke puncak sebenarnya. Puncak tertinggi ya di Beacon, yaitu gunung itu ya. Mereka harus, ini akan diuji ya, siri perakan bermasa. Mereka dites ya. Seterusnya mereka juga akan membaca peta selama 3 minggu. Bahkan beban mereka semakin berat ya, di mana lepas itu perjalanan akan sepanjang 64 km. Maraton ya berapa kilometer? Masih ingat? Pelarian maraton berapa kilometer? Saya ingat 40. Ida 40. Tapi ini 64 km. Harus selesai tanpa berhenti pada waktu tertentu ya. Dan mereka harus ambil bagasi 27 kg dengan senapang dan botol sebanyak dan sebagainya. Dan waktu mereka melewati tempoh 3 minggu ini, ada 50% akan dikurangkan ya, dari semua calon SAS ya yang lewati itu ya. Dan tadi moto mereka ya, pergi ke sebelum itu, who dare win. Artinya apa? Siapa berani menang. Ini moto mereka, siapa berani menang. Ini bukan orang yang biasa. Kan orang yang biasa-biasa tak akan bisa melewati. Ya. So mereka ya prajurit yang paling cerdas, paling tangguh, yang paling banyak akal berhasil. Mereka yang lulus. Bahkan mereka akan melewati satu proses 36 jam di mana ini terakhir, di mana mereka akan dilatih untuk menahan penyiksaan ya. Kalau ditangkap, diseksa lah. Ini kalau peperangan ya, kalau ditangkap biasa akan diseksa. Apa ikut Geneva Convention tidak ya, itu banyak cara di mana bisa tidak mengikuti ya, atau rata-rata atau good lah, bagus. Kalau anda rata-rata, mungkin anda tak akan bisa melewati. Ini hanya tentang seleksi untuk SAS, pasukan khusus. Tapi dalam hidup ini, kalau anda rata-rata, I would say you fail. Bahkan mungkin anda akan give up ya. Anda akan menyerah. Bahkan kalau ditantang tentang iman, anda mungkin akan menyerah. Dan kalau dibagi offer dan sebagainya, anda mungkin gugur iman. Karena tawaran dunia ini sangat enak sebenarnya. Nah, tanya sajalah. Kalau saya tawar 10.000 ringgit untuk kamu setiap bulan, supaya anda pindah agama, bagaimana? Siapa mau? Di sini kerana pastor di sini, pastor saya tak akan. No, saya tak akan. Saya berdiri tegak, saya tak akan. Tapi kalau di belakangnya, wow, no problem. Saya bisa bertobat dah. Tuhan, saya bisa bertobat nanti last minute. Ya, memang itu memang bisa. Kalau anda betul-betul bertobat waktu itu, bergumul. Tapi persoalannya lah, apakah anda tahu kapan anda dipanggil? Bukan dipanggil untuk naik pangkat, tapi dipanggil untuk kemana? Dipanggil untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Maksudnya sedang matilah. Anda tahu kapan anda mati? Pastor, saya bisa bertobat sungguh-sungguh dan saya percaya. Kan di 1 Yohanes pasal 1 ayat 9.
if we confess, kalau kita mengaku dosa kita, dialah setia dan adil untuk mengampuni segala dosa kita, menerima setiap kita. Kalau saya bertobat, Tuhan pasti terima. Tapi persoalannya kita tak tahu kapan dipanggil. Itulah. Wah, 10,000, wah, bagus lah. So itu sebab kalau anda hanya Kristian rata-rata atau bagus saja, mungkin anda akan melewati banyak cabaran. Oleh itu mari kita terus bertumbuh ya, di mana Tuhan mendorong kita excellent, be excellent. Di mana mungkin anda belum sampai tahap itu, tapi anda terus bertarung, anda terus membangkitkan iman anda terus beribadah, sangat penting. Di mana anda iman anda lebih kuat, lebih dikuatkan. Orang tidak beribadah, ya nggak usah cakap banyak, akan menurun pasti. Ya, karena tak ada orang yang terlalu kuat ya. So mari kita memahami ini ya sedikit untuk pemahaman kita, di mana only the best ya akan mempunyai excellent spirit kalau anda bertarung dengan sungguh-sungguh dalam iman. Next, apa anda lihat? Next. By faith able offer unto God a more excellent sacrifice. Ini berbicara tentang korban yang lebih baik dibagi oleh Abil ya. Okey, mari kita melihat firman ya, Kejadian pasal 4 ya. Okey. Mari kita baca bersama 2-3. Setelah berapa waktu lamanya, Kain mempersembahkan sebahagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ini Kain ya. Dia mempersembahkan iaitu boleh vegetables ya, hasil tanah, pokok dan sebagainya, veggie dan sebagainya. Tapi seterusnya Habil, mari kita baca. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya. Kalau kita lihatlah, dia mempersembahkan sesuatu kainnya. Mana ada orang mempersembahkan sayur? Mana orang mempersembahkan sayur? Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, tak ada orang begitu. Tapi dia sebarangan sebenarnya. Kalau saya bisa kata, dia orang yang sebarangan. Ya. Sikap dia sebarangan, tidak peduli. Apakah Tuhan berkenan atau tidak? Dia hanya persembahkan saja. Di mana Tuhan mau apa? Kalau kita lihat Habil mempersembahkan korban, yaitu anak sulung kambing domba. Bukan setakat itu, tapi lemak-lemak. Lemaklah ya bahagian yang paling baik di mata Tuhan sebenarnya. Dan Habil memberi itu yang terbaik kepada Tuhan. Oleh itu Tuhan kata dia senang hati kepada persembahan korban Habil. Anda mau hidup seberangan atau anda mau memberi yang terbaik? Ini pilihan sebenarnya. Bukan berbicara tentang apakah anda bisa atau tak bisa, tapi anda membuat pilihan. Anda membuat pilihan seberangan, sikap yang I don't care. Kalau I don't care satu kali, nanti Tuhan kata I don't care about you pada waktu penghakiman. Tapi kalau anda seperti sikap Habil, di mana anda persembahkan yang terbaik, excellent, melakukan terbaik. Anda melakukan terbaik dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bukan untuk pemimpin anda atau pastor anda, bukan. Untuk anda, ada yang akan menerima upah dari Tuhan sebenarnya. Oleh itu mari kita memahami. Next, ini saya baca saja ya. Karena iman, Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian, yaitu bahawa ia benar ya. Maksud dia walk right with God ya. Dia benar karena Allah berkenan akan persembahan itu. Dan ya, persembahan itu, dan kerana iman ia masih berbicara sesudah ia mati. So di sini mari kita belajar tentang ya memberi korban yang terbaik ya, korban yang lebih baik.
semasa anda bisa dimampukan, mari kita memberi yang korban yang terbaik. Karena mari kita memahami bahawa ada waktu di mana waktu anda mau memberi yang lebih baik, tapi anda tak bisa karena kondisi dan sebagainya. Ini bukan berbicara tentang kewangan saja, tapi anda tak bisa. Contohnya anda sudah stroke. Orang stroke boleh menyanyi, membawa firman, menari, bisa? Orang stroke boleh pergi ke gereja. Jangan lewati, jangan sampai itu di mana anda sudah tak bisa melakukannya. Anda apa? Anda you regret is what? Menyesal. Jangan sampai anda menyesal, ya. Waktu anda masih sihat, seperti saya, mari kita ya jump, ya, melompat, melari, melayani, ya. So sangat penting excellent spirit. Next, taking God seriously. Mari kita, ini sangat penting, ya. Ada kali kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya. Anda tidak taking God, Anda cinta dengan God, Tuhan Yesus. So mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Di mana firman berkata, ya, ini berbicara tentang Enoch, ya. Mari kita baca bersama. Kerana iman, Enoch terangkat supaya tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan kerana Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum dia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahawa ia berkenan kepada Allah. Tuhan sangat senang kepada Enoch karena dia seorang sungguh-sungguh dengan Tuhan. He take God seriously. So, kalau anda seperti di zaman Roh Kudus, mari hari ini puji Tuhan, anda masih hidup. Anda dan saya masih hidup, masih dibagi kesempatan untuk bertobat. Kalau itu anda ingat bahawa anda sudah jauh, ada bagian di mana anda harus bertobat. Mari kita bertobat di mata Tuhan, ya, dan sungguh-sungguh dengan Tuhan, supaya nanti anda bertemu dengan Hakim, yaitu Tuhan Yesus. Anda tak akan I don't want to go. Kan hidup ni bukan berbicara I don't want to go, saya tak mau pergi. Bolehkah kamu kata I don't want to go? Bolehkah? Tiba-tiba heart attack, boleh kamu kata I don't want to go? Atau anda dilewati kecelakaan, I don't want to go? Bolehkah? Tak boleh, ya. Kecuali Tuhan campur tangan. Kalau tidak, anda mesti go. You like to go, you want to go, you don't want to go, you have to go. You have to go. I have to go someday. You have to go someday. Tapi waktunya tak tahu, kan? Oleh itu mari kita belajar sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya. Tangkap itu. Mari kita excellent spirit, ya. Ya. Next, Roma 12 ayat 11. Okey. Sebelum itu ada foto, ya. Ya. Never let the fire in your heart go out. Jangan mengizinkan api dalam hati kamu padam. Api itu jangan padam dalam hati kamu. Api berkobar kepada Tuhan, jangan padam. Keep it alive, ya. Menjaga, harus dijaga. Serve the Lord, melayani Tuhan. Sebenarnya sangat nyata, ya, untuk setiap kita. Ini saya ingat mungkin anda sudah menghafal firman itu. Roma 12 ayat 11. Okey, next. Mari kita baca bersama. Jangan hendaknya kerajinan kendung, biarlah rohmu menyala-nyala layani Tuhan. Okey, sebelum saya masuk ke dalam lebih spesifik, ya. Bahasa Inggeris firman berkata, be not slow in your work. Don't slow. Ada orang slow. Slow tak apalah, lewat tak apalah, datang beribadah, atau lewat pelayanan tak apalah, karena tidak dibayar. Biasa mentalitas orang begitu, ya. Tak dibayar, mengapa harus cepat-cepat? On time. Jam 1, pasal saya jam 12.58 sampai. Di sini saya mau anda memahami, jangan
Jangan rasa tertuduh sebenarnya. Ini bukan tujuan saya, tapi ini sebenarnya banyak sikap banyak kebaikan umat Tuhan. Mungkin bukan Anda. Slow. But firman kata, but be quick in spirit. Ya, be quick. Ya, Anda harus cepat dalam roh. Jangan lambat sebagai hamba Tuhan. So saya akan memberi pengertian lebih dalam ya. Jangan hendaklah kerajinan kendor. Maksud saya jelas Anda harus rajin, jangan malas. Ya. Tuhan mau kita mengelakkan kemalasan dan kepuasan diri. Jangan mau dipuas. Me, everything is me. Pentingkan diri sendiri. Tapi seterusnya firman berkata, biarlah rohmu menyala-nyala, yaitu roh yang panas. Siapa di sini ada roh yang panas? Angkat tangan. Hampir angkat tangan. Siapa roh menyala-nyala? Atau siapa rindu? Kita belum sempurna, tapi kita bisa rindu. Dan Anda bisa praktekkan hari ini, sekarang. Ya. So, Tuhan mau kita roh yang panas, semangat yang membara dan mendalam. Dan Tuhan mau kita bangkitkan dan kuatkan semangat, ya. Roh melayani Tuhan, ya. A burning zeal, ya, dan sebagainya. Seterusnya, dan layanilah Tuhan. Kalau kita melihat ya, layani Tuhan ialah dulos sebenarnya, berarti hamba ya. Dulio ya, berbicara tentang pengabdian. Di mana seorang hamba, apakah seorang hamba ada hak? Kalau kamu abdi ada hamba, kamu ada hak kah? Siapa kata ada hak? Angkat tangan. Kalau kita hamba, ada hak kah? Nggak ada lah. Mana ada? Tapi Tuhan kata, kerana Anda hamba, Anda layani Tuhan sebagai hamba. Anda harus tunduk dan taat kepada Tuhan Yesus. Di mana Anda harus aktif melayani dan sebagainya. Ini sebenarnya layani Tuhan ini berbicara tentang apa? Waktu Anda melayani Tuhan, sebenarnya Anda sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Ini berbicara tentang hubungan umat dengan Tuhan. Kalau Anda tidak kenal Tuhan Yesus, Anda tak akan melayani Tuhan. Saya mau tanya semua pelayan di CST ya, apakah kamu dibayar untuk melayani Tuhan? Ya. Tak ada lah. Tapi ada kalau Anda harus keluarkan duit sendiri, duit petrol, Grab, beli baju. Dan saya sangat bersyukur Anda rela. Mungkin itu bukan jumlah besar, tapi Anda rela. Itu sebenarnya atau tanda yang baik untuk hidup Anda. Layani Tuhan kerana Anda kenal siapa Tuhan Yesus. Oleh itu Anda layani dia. Ya. So di sini dua bahagian sebenarnya. Roh, yaitu berbicara tentang roh, sikap Anda, dan pelayanan, yaitu tindakan. So di mana kita harus menjaga kegairahan kita kepada Tuhan dan tindakan luaran kita, yaitu dengan tindakan kita melayani, memberi yang terbaik, melakukan untuk Tuhan, bukan untuk sesiapa pun sebenarnya. Kalau Anda melakukan untuk sesiapa pun, atau mungkin cowok cewek Anda tidak datang beribadah, Anda tidak melayani pelayanan, itulah masalah sebenarnya. Kita melayani kerana my girlfriend is here, my boyfriend is here. Anda melayani kerana karena mungkin sebab-sebab tertentu. Contohnya, wah, saya membawa firman, wow, semua cewek lihat saya, wah, saya lebih handsome lah. Wah, saya membawa pujian penyembahan, wow, seperti suara malaikat, wah, mereka attract ya. Ya, itu cowok-cowok melihat, wah, sangat cantik, sangat cantik. Ya, memang kalau kita melayani Tuhan memang lebih cantik, lebih handsome. Atau Anda di sini pelayanan menari, wah, sangat cantik kan? Anda pakai pakaian yang luar biasa, lalu Anda menari untuk Tuhan, lagi ada urapan dan sebagainya, pasti cantik. Ada kala kita begitu ya, kita
melakukan pelayanan untuk mendapat attention. Di sini Tuhan kata, mari anda melayani kerana anda tahu siapa Tuhan anda. Anda mau melayani untuk Dia, bukan untuk sesiapa pun. Bukan untuk teman, bukan untuk cowok cewek anda, ya, your girlfriend, boyfriend, your husband and wife. Bukan untuk pastor anda atau pemimpin anda, bukan. Tapi anda melayani untuk Tuhan. Ya, sangat penting ya. Mari kita mempunyai action spirit di mana kita akan terus rajin, ya. Roh yang menyala-nyala terus mengabdikan diri untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Karena sebagai seorang hamba tidak ada hak, tapi Tuhan panggil setiap kita untuk melayani Dia. Puji Tuhan, di CSC kebaikan anda mungkin 70%, 80% sudah melayani Tuhan. Kami sangat bersyukur. Tapi kalau mungkin di luar, umat yang biasa tak akan mau melayani, tak akan mau membayar harga. Oleh sebab itu, kalau kita melihat tema gereja yaitu mempersiapkan umat, ya, menjadi pasukan Kristus yang rela membayar harga, sangat penting. Kalau anda tidak bisa menangkap itu, anda hanya umat yang biasa-biasa, rata-rata, maksimum bagus, good spirit, tapi belum excellent. Ya, oke, next. Apa yang anda lihat ini Roma, ya, seterusnya Roma 12:12, ya, rejoice in hope, patient in tribulation, and constant in prayer, ya. Oke, mari kita baca bersama. Next. Bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekun dalam doa, ya. Sangat sederhana. Saya percaya anda sudah memahami. Tuhan mau kita, mengapa ini sangat penting? Karena kalau anda mempunyai action spirit, ya, supaya anda mempunyai action spirit, anda harus bersukacita. Ada sukacita dalam pelayanan, bersukacita dalam pengharapan, di mana anda akan terima upah. Bukan itu upah yang anda fokus. Kalau anda sudah menjadi dewasa, umat yang dewasa, anda tidak fokus pada upah. Anda menaik kerana anda tahu Tuhan panggil anda untuk melayani. Bukan kerana upah sebenarnya. It's a higher. Hanya orang yang punya action spirit bisa memahami. Ya, bukan fokus pada upah. Saya akan terima banglo, saya akan menjadi pangkat yang tinggi dan sebagainya. Bukan. Ini bukan tujuan anda sebenarnya. Anda penuh dan sukacita, gembira, ya. Bergembira atas segala rencana Tuhan. Sabarlah dalam kesesakan, ya. Supaya anda mempunyai action spirit, ya. Anda harus sabar. Karena hidup ini banyak badai, banyak tantangan, ya. Anda harus bisa bertahan. Sabar berbicara tentang anda harus bisa bertahan dalam sengsara. Anda harus bisa tahan. Ya, orang action spirit dia sabar. Apapun sabar. Sabar supaya pergi Starbucks. bukan promosi untuk Starbucks, ya. Sabar. Harus sabar. Tantangan sabar. Tadi sabar. Dijelek sabar. Sabar. Bertekun dalam doa. Tuhan mahu kita terus bertekun, ya. Selalu berdoa dan senantiasa. So, firman bahasa Inggris kata cheerfully expectant. Cheerful, ya. Penuh dan sukacita. Don't quit, ya. Tidak menyerah. Jangan menyerah pada masa sulit, ya. Jangan menyerah. Ya. Don't quit in hard time. Pray all the harder, ya. Arti berdoalah lebih giat, ya. Berdoa lebih giat. Kita tahu bahawa Tuhan pasti membuka jalan, ya. Kalau kita fokus kepada Tuhan. Kalau firman sangat jelas, ya. Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, dan segala-galanya akan dibagi. Segala-galanya, maksud semuanya. Apa tentang Tuhan akan menolong, akan memampukan. Tuhan akan memberi anda daya tahan yang luar biasa kalau anda mempunyai excellent spirit. Kalau anda hanya umat Tuhan yang rata-rata, ya rata-rata lah, tumbang. Ada tantangan tumbang, give up. Ya, tapi Tuhan mau kita lebih giat, lebih bergantung pada kuasa Tuhan, dunamis Dia, ya.
Okey, sekarang kita belajar satu tokoh Alkitab ya, yaitu Paulus. Next. Mari kita belajar bagaimana Paulus ya, sebagai hamba Tuhan. Dia dipanggil sebagai rasul, dia penginjil. Dan bagaimana Paulus lewati semua itu. Lihat apakah Anda lewati itu. Ini Paulus. Okey, mari kita baca bersama. 2, 3. Apakah mereka pelayan Kristus? Maksud Paulus tanya. Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. Okey, next. Stop. Okay. Ini Paulus ya. Dia pelayan Kristus seperti anda dan saya. Pelayan Kristus. Dia berkata, aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi ya. Dia kata ya, aku lebih banyak jerih payah, lelah, diseksa ya, didera, maksud diseksa, di luar batas diseksa ya. Ini bukan seksa rotan, bukan. Atau rotan di penjara. Ini bukan ya. Rotan di Malaysia. Ini bukan, ini diseksa ya. Ada pisau, ada apa-apa jenis yang tajam. Ya, kerap kali dalam bahaya maut, ya, sering hampir mati. Inilah keadaan Paulus ya, kalau anda memahami. Ya, ini ditulis, Alkitab ditulis supaya kita memahami apa kita sebagai tokoh, kita sebagai pengikut Kristus ya, Kristen harus lewati ya. Ayat 24, mari kita baca. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1. Ini pukulan ya. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempar dengan batu, ya seperti tadi Stefanus ya, sampai mati. 3 kali mengambil karam kapal, sehari semalam aku tergantung di tengah laut, di mana dia harus terapung di laut selama 24 jam. Ini yang lewati Paulus, ya, lempar batu. Kalau kita lempar batu di sini okey, di sana sampai mati. Sebenarnya di sini ya hukuman orang yang kalau berdada ya, digantung sampai mati, sampai tak mati tidak dilepaskan. Nah, lempar batu itu seperti itu, dilempar sampai mati ya. Okey, anda lihat. Okey, next. Ini yang bahagian di mana dia dipukulan. Di pukulan itu ada kayu ya, ada kulit, ada tulang ya yang tajam, ada besi, berbola besi. Ini cara ya, diseksa, dipukul 40 kali kurang 1 pukulan. Yesus melewati itu, dan Paulus juga melewati itu. Mari kita pahami apa kita sebagai anak Tuhan harus lewati. Anda harus, kalau anda belum sediakan sikap anda, tidak mempunyai action speed, anda tak akan bisa melewati, tak akan. Mereka kata, okey, pindah agama, dan semua itu tidak akan terjadi. Anda akan terus, yes bos. So mari kita memahami itu ya. Atau tawaran apa-apa ya yang menggoda ya. Ini yang dilewati oleh Paulus dan Yesus Kristus, juru selamat kita. Next. Okey, mari kita baca 2, 3. Dalam perjalananku, Paulus kata, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, iaitu perampok ya, dari pihak orang-orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu ya. Maksud mereka, arti yang terakhir dari pihak saudara-saudara palsu, mereka yang Kristen tapi bukan ya. Ini yang harus Paulus lewati ya, diancam banyak bahaya ya. Siapa lewati bahaya di kota ini, biasalah kalau kita pergi tempat yang banyak ya crime lah. Bahaya di padang gurun, siapa lewati padang gurun? Tak ada air, ada wang tak ada guna, anda tak bisa pesan air. Bahaya di tengah laut,
dan sebagainya. So ini yang Paulus lewati. Mari kita memahami, ya. Seterusnya, mari kita baca. Aku banyak berjerih lelah, bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan tanpa pakaian, ya. So ini yang Paulus lewati. Banyak lelah, ya, kerja berat. Siapa di sini kerja berat? Tapi kita kerja berat boleh balik rumah tidur, ada aircon, ada apa, boleh tidur nyenyak, ya. Di sana tak boleh, ya. Kerap tak boleh tidur, tidak diizin tidur. Atau sangat bahaya di mana Anda tak boleh tidur. Aku lapar dan dahaga. Ya, ini keadaan Paulus. Siapa di sini pernah lapar dan mati atau dahaga sampai mati? Ada di sini? Semua di sini saya sangat sehat. Kita sangat sehat. Kerap kali aku berpuasa, ya. Itu sangat penting sebenarnya, ya. Kedinginan, maksudnya tak ada pakaian, ya. Seterusnya mari kita baca. Ini habis-habis, ya. Next. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain, urusan sehari-hari untuk memelihara semua jemaat-jemaat. So Paulus bukan saja dia pelayan, tapi dia juga harus dia juga memikirkan kemajuan jemaat, ya. Dia perlu mengajar mereka, mendidik mereka juga, ya. Ini Paulus karena dia rasul. Seterusnya, jika ada orang merasa lemah, mari kita baca. Tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada tersandung, tidakkah hatiku hancur juga? Ya, so orang dia juga merasa lemah kalau umat dia lemah, ya. Kalau umat dia jatuh dalam dosa, dia juga hati hancur. Ya, ini gembala bisa, ya. Dia rasul, tapi dia gembala juga. Okay, next. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. So mari kita selepas Anda baca, Anda bisa, kalau Anda jujur dengan hidup Anda, ya, Anda dan saya belum sampai tahap itu. Kita masih hidup. Kita belum dipukul, bukan pukul rotan. Kita belum diseksa. Kita belum di padang gurun. Kita belum melewati bahaya-bahaya. Hidup kita sangat lumayan sebenarnya. Dan ada kala orang sekali, saya ingat seorang hamba Tuhan, kalau gereja tak ada AC, apakah jemaat datang? Ini tanya, kita harus jujur, kalau tak ada AC, datangkah? Datang, karena pastor di sini. Tapi kalau Anda jujur, ya, kalau sejarah manusia yang duniawi, saya tak akan datang. Tapi kalau saya kenal siapa Tuhan saya akan datang. Kan saya datang bukan karena AC, ya, sangat penting, ya. Anda datang bukan karena ada AC, Anda datang bukan karena teman Anda datang. Anda datang bukan karena dipanggil pemimpin, bukan. Tapi Anda datang hanya satu saja. Anda datang untuk Tuhan. So, orang yang mempunyai excellence spirit akan memahami itu. Anda datang karena Anda tahu Tuhan panggil. Sebelum kamu dipanggil, Tuhan panggil. Kita melayani Dia sebelum Tuhan panggil Anda dan saya. Ya, so mari kita tangkap itu. Sangat penting di mana. Kalau Anda bisa menangkap itu, saya percaya Anda bisa melewati banyak tantangan hidup ini. Karena ini panggilan Tuhan untuk kita. So kalau Anda sadar keadaan Paulus, mengapa Alkitab mengizinkan kasus Paulus ditulis di 2 Korintus? Ada sebabnya. Bukan sembarangan Tuhan mengizinkan kitab itu di sini. Supaya kita belajar. Ini caranya. Anda harus hidupi. Anda harus menghidupi di dunia ini. Ini caranya untuk Anda dan saya. Next. Ini saya percaya Anda sudah tahu. Ini berbicara tentang prajurit, ya. Ini berbicara. Okey, mari kita baca next. Okey, ini di 2 Timotius pasal 2, ya. 2 Timotius pasal 2. Mari kita baca bersama 2-3.
sebagai prajurit yang setia. 2, 3. Ikutilah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Okey, stop. Ikutilah menderita. Itulah perintah. Ikutilah perintah dari Tuhan. Maksud anda harus bersedia untuk menderita. Kesimpulannya, anda harus sedia untuk menderita. Ya, next. Seorang prajurit, mari kita baca 2, 3. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak mengusik diri dengan soal-soal penghidupan, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ya, seorang prajurit ya. Ini tugas mereka ya. Sebagai prajurit yang sedang berjuang ya, yang sedang bertugas. Seorang prajurit yang berjuang, dia tidak memusingkan diri dengan soalannya. Dia tidak fikir tentang isteri saya, anak saya, my boyfriend, my girlfriend, dan sebagainya, banglo saya, Ferrari saya. Prajurit tak akan memikirkan semua itu. Betul? Siapa setuju? Angkat tangan. Wah, tak banyak. Wah, seperti 5% saja. Wah, ini banyak, kita harus bertobat lah. Anda harus bertobat, tapi saya harus lebih bertobat karena umat saya begitu sedikit mengangkat tangan. So, sekarang prajurit ya, dia karena itu berbicara tentang apa? Kita sebagai seorang prajurit, kalau dia takut mati, dia hanya memikirkan semua yang duniawi ya. Sangat bahaya, bukan untuk diri sendiri, kan? Kalau kita berperang ya di luar, bukan sangat bahaya untuk dirinya, tapi untuk pasukan dia, semua teman dia. Betul? Karena dia akan menjejaskan bahaya, membawa bahaya kepada pasukan dia. Ya. So di sini Firman berkata supaya kita tidak memfokus kepada soalan penghidupan, ya. Bukan bahwa ini bukan berbicara bahwa kita tak payah kerja. Ini bukan berbicara tentang itu. Ini berbicara tentang fokus, prioritas sebenarnya. Karena kita pasukan Kristus, karena kita laskar Kristus yang setia dan taat, kan? So Tuhan kata bahwa kita harus fokus kita berkenan kepada komandan, yaitu panglima kita. Kita harus menyenangkan hati Tuhan Yesus, panglima kita. Itu yang harus kita fokus, ya. So mari kita belajar ya, mempunyai excellence spirit bahwa Anda tahu, Anda sebenarnya prajurit, ya. Anda prajurit. Mari kita mempunyai excellent spirit, ya. Semangat cemerlang. Next. Excellent spirit cirinya. Okay, sorry ya. Excellent spirit cirinya pemimpin. Anda akan mempengaruhi banyak orang. Orang yang mempunyai excellent spirit akan mempengaruhi banyak orang. Bahkan dia dipenuhi Roh Kudus, ya. Selalu memberi korban yang lebih baik, bukan korban yang biasa-biasa. Dalam pelayanan, dalam memberi keuangan dan sebagainya, memberi. Kita bukan ya. Saya ada kalau Anda sudah mempunyai excellent spirit, Anda akan tanya, Tuhan, berapa saya tabur memberi? Anda bukan. Hari ini saya ada 50 ringgit. Contohnya Anda memang rela memberi 50, tapi bank account Anda ada 20,000. Bolehlah. Tapi kalau Anda sudah dewasa, Anda sudah kenal Tuhan, Anda akan tanya, bos, how much I need to give lah? Wah, ini takut ya. Tanya bos. Biasa kita tak mau tanya bos. Kalau bos kata, wah, 20,000 ya, boleh bagi. Kan ada satu kali ya,
seorang hamba Tuhan ya, dia bergumul dalam pembangunan gereja ya. Dia harus membayar pinjaman bank ya untuk gereja. Maksud bukan dia tapi untuk gereja ya. Dan satu kali Tuhan kata, keluarkan semua. Keluarkan semua, berkati gereja di depan yang sedang membangun. So kalau Anda membeli excellence speed, Anda akan tanya. Ini sebagai bukan untuk Anda saja. Firman ini bukan setakat untuk Anda, tetapi untuk saya juga. Di mana kita harus selalu tanya, Tuhan mau berapa? Bukan, Tuhan ya, 50. Boleh. Tuhan tak akan paksa. Ya. Firman berkata memberi dengan sukacita, dengan rela kan? Memang Alkitabiah. Tapi persoalannya ialah apa kehendak Tuhan? Ya, itu Anda tanya lah. Dan Anda dan saya nanti akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Waktu sekian tanggal, ini tanggal Juni 22. Tanggal itu, dia kata ya, Acu, sebenarnya saya mau 50.000. Kamu hanya bagi 100 ringgit saja. Wah, kerana itu, nanti dia kata, kerana itu, upahmu dikurangkan 70%. Siapa penuh dan sukacita, angkat tangan. Kalau upah kamu di syurga kurang sampai 70%. Orang diam-diam. Tapi ini sebenarnya ini nyata karena Anda akan bertemu dengan dia satu hari. Anda akan bertemu dengan dia. Dan kita anak Tuhan. Sebenarnya apakah Anda anak Tuhan atau tidak, umat Tuhan atau tidak, kamu harus juga bertemu dengan dia. Orang tidak kenal Tuhan pasti ke neraka. Kita anak Tuhan berdepan, bos, boleh bagi lumayan. Anugerahmu besar di syurga. Anugerahmu sangat besar Tuhan. Boleh nego dengan Tuhan kah? Boleh nego. Tuhan, okey, saya lupa lah. Sebenarnya 50 saya bagi 100. Tuhan, hantar saya balik. Saya transfer bukan 50.000. Saya transfer 1 juta. Boleh kah? Boleh? Boleh? Siapa kata boleh? Angkat tangan. Boleh. Tuhan, hantar saya balik. Saya transfer 1 juta. Kamu mau 50.000? Sekarang no problem. Saya 1 juta bagi. Ini seperti memberi keselamatan, memberi upah ya. Bolehkah? Kalau kita mau jujur, bolehkah? Kalau kita dipanggil untuk melayani Tuhan, kalau sudah dipanggil balik, sangat jarang akan dipulangkan ke dunia lagi. Sangat jarang. Kecuali Anda orang yang sangat spesial. Kecuali lah. Tapi kebanyakan 99.999% ya terus lurus pergi. Lepas tu dihakimi Tuhan, pengadilan ya atas bawah, 2 tempat saja, atas bawah atas. So Anda pilihlah. So mari kita sadar tentang itu ya. So persembahan korban ya. So hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan ya, dengan Tuhan. Ya. So excellence spirit berbicara tentang hidup sungguh. So excellence spirit juga next, rajin, roh yang menyala. Rajin. Kita Tuhan jangan kita bisa ya memberi saya banyak waktu, 8 jam, 10 jam, 12 jam untuk pekerjaan atau usaha ya. Mengapa kita tak bisa memberi berapa jam untuk Tuhan? Bahkan beribadah. Ini kalau memang tak bisa, is okay ya. Kecuali memang kita tidak diizinkan pergi. Adakah kita tak mau? Kita memberi pilihan. So Tuhan mengingatkan, kalau orang memberi excellence spirit akan rajin ya. Roh dia menyala-nyala. Orang excellence spirit akan bersuka cita. Smile apapun tantangan, sabar, tekun. Badai itu belum selesai. Berdoalah. Stres pun tak ada guna, kan? Stres tak ada guna. Orang excellence spirit ya prajurit yang setia. Ini sangat mahal sebenarnya.
Ini bukan berbicara tentang orang lain, tapi berbicara kepada setiap kita. Kita setia tidak? Kita taat atau tidak? Ya. Nanti kita harus bertemu dengan Tuhan. Ya. So ini sedikit untuk kita memahami, ya. Tuhan mau kita mempunyai excellent spirit, ya. Bukan rata-rata. Pasti bukan lemah. Dan saya percaya bukan rata-rata. Bukan biasa-biasa. Bagus not enough. Good is not enough. Good is not enough. Tapi Tuhan mau excellent.